Diduga terkait kasus tindak pidana pencucian uang bersama mantan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur dan Komisaris PT Sinar Kumala Naga. Tak hanya itu, KPK juga membekukan rekening perusahaan senilai 54 miliar rupiah. Kondisi ini menghambat pembayaran kewajiban pajak hingga gaji karyawan yang berujung pada ancaman PHK massal. Pemeriksaan terhadap Direktur Operasional PT SKN Sulasno dilakukan di gedung BPKP Kaltim. Ia telah diperiksa 3 kali dan berstatus sebagai saksi dari total 9 orang yang dipanggil dalam kasus ini. Sulasno mengungkapkan perusahaannya tengah didesak untuk melunasi kewajiban pajak sebesar 36 miliar rupiah. Namun dana perusahaan yang seharusnya digunakan telah dibekukan. Padahal dana tersebut menurutnya berasal dari aktivitas sah yang tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Bayarnya udah telat, gajian karyawan telat, semuanya. Kebetulan RKAB SKN juga belum terbit. Itu loh. Jadi saat ini posisi karyawan? Ya masih ada yang standby. Kalau yang stokpil udah kita standby kan, tapi belum kita PHK, belum, masih standby. Tapi kami masih berusaha mencari gaji, ya saya utang-utang di mana-mana. Pinjam lah sana sini untuk gaji karyawan saya di PT Sinar Kumala Naga. Saya cabut lah dari perusahaan-perusahaan saya, yang ada yang lainnya saya bisa bayar. Yang penting bisa bertahan dulu. Ada 1.500 karyawan? Kurang lebih kalau sama kontraktor ya 1.500-an. Ya. Kontraktor yang kenapa? Kena blokir? Satu yang diblokir. Tapi rekening pribadinya ya, bukan rekening ininya ya, bukan rekening perusahaannya. Berapa Pak nilai di dalam rekening? Nggak terlalu banyak juga. Mungkin tidak sampai 2 miliar. Ada pemberitahuan atau pemanggilan enggak? Mas, pemblokiran pun tak ada pemberitahuan. Pemblokiran tidak ada pemberitahuan? Tidak ada pemberitahuan. Tahu-tahu diblokir. Tuh. Juga sekarang dananya PT Sinar Kumala Naga itu ditarik dari rekening PT Sinar Kumala Naga ke rekeningnya SKN juga tidak ada pemberitahuan. Nah itu saya nggak tahu lah masalah ini ya. Mungkin undang-undang kan saya ini nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti undang-undang. Mungkin undang-undang KPK begitu juga kita nggak ngerti. Tapi kan saya tetap baik prasangka saya, nggak ada. Cuma saya memperjuangkan apa? Intinya saya memperjuangkan pajak ini dibayar. Supaya apa? Bisa dipakai untuk negara. Negara sekarang juga kurang duit kok. Kalau bekerja begini, bagaimana? Ini udah 1 tahun. Terus saya tanya, yang bayar dendanya nanti siapa, Mas? Saya udah korban loh, ya kan? Tunggu bayar denda pajak lagi. Loh. Senada dengan itu, Komisaris PT SKN Bambang Sambio yang rekening pribadinya juga turut diblokir menyatakan kondisi ini berdampak langsung terhadap nasib ribuan karyawan yang terancam tak menerima gaji. Untuk tindakan pencucian uang itu sebenarnya sudah clear waktu divonis Rita gitu loh. Ini pengembangan lagi, pengembangan kasus gitu. Kalau masalah tindak lanjutnya ya nanti tergantung bapak-bapak KPK lah seperti apa. Kalau melihat banyak penderitaan, otomatis kalau AJB tutup, BKS tutup, SKN tutup, ya itu nambah satu masalah baru, ekonomi baru lah. Karyawannya kan bukan 100-200 ribuan, SKN sendiri lo ribuan sudah. Belum yang anak yatim piatu yang dinaungi sama Hayu Group itu kan yuk ribuan. Bisa tanya itu di orang keuangan saya, bulan ini bisa terbayar, bulan kemarin terbayar, bulan ini lo belum terbayar, udah tanggal berapa? Ayo. Sedangkan saya juga ibaratnya rekening pribadi saya juga mau lebaran tahu-tahu diblok. Itu secara personal Pak di pemblokiran? Iya. Atau rekening perusahaan yang blok? Iya. Bayangkan kayak gitu. Sedangkan saya punya anak yatim yang saya sekolahkan di Jawa-Jawa itu. Sedangkan ibaratnya saya bapaknya dilumpuhkan, ya dialah yang nerima dosanya. Ayo, biasanya ini mau lebaran belikan baju mereka semua, belikan apa semua, nggak bisa dibelikan apa yang dibelikan.
karena bapaknya digunduli sama KPK 1-2 hari sebelum puasa, saya langsung rekening saya diblok. Ini dari sebelum puasa, Pak ya? Iya, sebelum puasa. Pemblokiran itu sempat Bapak pertanyakan atas dasar. Iya, karena masih proses penyidikan gitu loh. Karena apa? Di situ kita disangkakan ada terima uang 70 miliar selama 2019 ke rekening saya. Tapi kan dia nggak tahu bahwa saya ini menerima uang itu karena pembebasan lahan pakai uang saya. Uang cash dari perusahaan itu harus mengembalikan ke rekening saya. Itu langsung gitu, alat-alat yang kerja di sana, yang di pelabuhan itu rata-rata pakai alat pribadi saya. Makanya SKN juga harus bayar. Meski menghormati langkah KPK, pihak perusahaan berharap adanya kebijakan yang memberikan ruang untuk memenuhi hak pekerja serta kewajiban terhadap negara. Nunung dan tim liputan Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.